Jadi saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Salut. Baik Bapak Ibu sekalian kasih, kita ada di hari terakhir dalam pergumulan bulan puasa kita. Terima kasih Bapak Ibu boleh antusias hadir bersama-sama malam hari ini. Di depan ini ada tempat atau kotak doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang memasukkan pokok-pokok doanya, silakan ditulis ke masuk. Ya, mau satu folio itu boleh. Yang belum tulis, ada kertas di mana dari kita? Setahu saya ada kertas di sana. Ya. Oh, ada sana, ada kantin masuk. Ya, sambil tulis-tulis, tapi tadinya mesti dengan firman. Saya beri kesempatan untuk bawa ke depan. Sambil saudara siapkan Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-9. Ya, tadi sore saya berbagi dalam Yakobus pasal yang ke-5, bagaimana supaya doa kita itu berkuasa. Salah satunya itu kita mesti hidup benar, harus punya partner atau rekan yang bisa menolong kita. Karena di sini dia bilang kalau ada yang bergumul berdoa hendaklah yang memanggil penentu, artinya kita butuh orang lain. Amin. Kita butuh orang lain. Jadi kalau saudara punya pergumulan jangan pikul sendiri. Kita harus berbagi, tapi ingat harus kepada orang yang tepat. Dan ini sudah ulang-ulang saya bilang dalam khotbah saya, termasuk khotbah di hari pertama, hari itu tentang Mordekai waktu dia ada masalah, dia berbagi masalahnya kepada orang yang tepat. Kepada siapa? Ratu Esther. Dan itu bukan orang lain, itu anaknya sendiri atau keponakannya. Dan berbagilah beban bagi orang yang tepat. Jangan asal bicara sama orang, nanti dia gosipkan engkau. Ya, tapi kalau kita berbagi dengan orang yang tepat, pasti kita akan mendatangkan jalan keluar. Puji Tuhan. Nah, hari ini mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 mulai dari ayat 28. Lukas 9 ayat 28 saya bacakan secara pelan-pelan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita menaruh perhatian pada firman, terus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, mari kita belajar dari ayat demi ayat yang saya baca ini. Tuhan Yesus merupakan
sempurna bagi kita dalam hal berdoa. Yesus Tuhan, tetapi dia juga berdoa. Bahkan memulai pelayanannya pun dia doa puasa selama 40 hari 40 malam. Tahu ayat itu kan? Matius 4, dan dia lebih referensi yang lain seperti itu. Jadi ternyata betapa pentingnya doa ini bagi kita. Katakan amin. Amin. Doa itu sangat penting. Jadi kalau saudara menganggap enteng itu kekuatan doa, saudara salah. Makanya dalam memulai doa puasa itu ditekankan semua pelayan harus hadir. Itu kata harus itu mesti muncul. Tapi kalau yang tidak muncul ya nggak apa boleh buat. Berarti dia tidak menganggap ada kekuatan doa di dalam sana. Kecuali memang tidak bisa datang karena kesibukan pekerjaan dan sebagainya, ya kita malu dikit karena itu penting juga dikerjakan. Tapi kalau ada kesempatan cuma ngoro di rumah itu keterlaluan. Nah, jadi kita perhatikan di sini bagaimana Yesus ini menjadi teladan kita, memberikan teladan doa bagi kita sehingga kemanapun dia pergi bersama murid-muridnya maupun seorang diri, tetap doa itu nomor satu. Sama-sama bilang doa itu nomor satu. Nah, perhatikan kenapa kita mesti berdoa. Yang pertama perhatikan di sini, ini merupakan suatu kekuatan doa yang perlu kita miliki. Ayat 29 tadi dikatakan, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi hal yang pertama kita lihat di situ, kuasa doa atau kekuatan doa itu, doa mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Amen. Dikatakan sana ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus sendiri berdoa, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan saya percaya ketika kita pun berdoa pasti mengalami perubahan. Karena kuasa doa itu sungguh nyata. Mungkin saat ini berdoa sudah bertahun-tahun belum kelihatan jawaban doa. Percaya saja dalam satu titik nanti bahwa doa itu tidak pernah mengecewakan hasil. Pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu saja. Yang penting engkau, saya pernah sudah berkorbankan juga yang penting apa? Diikuti teladannya Abraham, sabar dan taat. Abraham seperti itu. Dia sabar menanti janji Tuhan. Makanya di dalam Roma bilang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap. So tidak ada dasar untuk berharap. Percaya bagaimana pun, memang tidak ada jalan yang mempercayai yang mau berharap. Tapi dia bilang terhadap janji Allah aku tidak bimbang. Artinya begini, kalau kau pernah terima janji Tuhan, sekalipun itu tidak ada dasar, tetap percaya Tuhan yang janji. Amin. Kalau Tuhan yang janji suatu saat nanti kau bertakbir, lihat bagaimana janji Tuhan digenapi di dalam. Maka tidak perlu kecewa, tidak perlu kita tawar hati kalau saat ini belum dikabulkan doanya. Dan puji Tuhannya, kalau kemarin kita masuk ke doa, mungkin sudah ada dikabulkan, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang dikabulkan, tetap harap sama Tuhan. Tuhan pasti berikan. Haleluya. Ada doanya yang digenapi cepat. Ada doanya nanti 1 tahun, nanti 2 tahun, nanti 5 tahun, bisa jadi. Tapi doa saya sudah lama. Kami juga anak sekolah mau berdoa Tuhan, pokoknya selesai saya sekolah, saya harus menikah berjodohan. Tidak bisa juga seperti itu. Haleluya. Atau ada saya kasih contoh seorang petani habis dia tanam padinya, dia berdoa, pokoknya Tuhan besok saya mesti panen. Itu tidak betul juga itu. Tunggu saja mengalir dengan waktu Tuhan. Nanti waktunya mesti digenapi. Amin. Haleluya. Anak muda yang sudah layak menikah percaya saja. Yes. Amin, amin, amin. Tetapi tetap jaga di bawah penampilan supaya tetap mantap kelihatan. Jangan habis terus pacar suka kecewa tidak urus sendiri. Jangan buat masih dikasih dia lalu tak kasar kamarnya. Ada yang tersinggung. Kalau yang tersinggung
kita sudah tiap hari datang ibadah, tiap hari berdoa, tapi kita tidak pernah menunjukkan ada perubahan di dalam diri kita. Mesti tunjukkan saya berubah. Amin. Haleluya. Kita tunjukkan bahwa kita berubah. Yesus sendiri waktu dia doa dia mengalami perubahan, dan perubahan itu pasti mulai dari dalam itu. Makanya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang baru, roh yang baru. Pasti akan muncul itu nampak keluar. Pasti nampak keluar. Sehingga orang lewat melihat kamu beda sekarang ini. Bedanya yang mereka itu karena kita ada kemuliaan Tuhan. Percaya saja yang habis 2 puasa 3 hari mau ketemu orang akan lihat kita pasti berbeda. Penuh dengan urapan Tuhan. Amin. Jangan berbeda karena satu lembaran. Wah itu lagi. Berbeda karena kita penuh urapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga dengan bayangan kita saja orang sakit disembuhkan. Percaya amin. Rasul-rasul begitu kan bayangan saja. Rasul Paulus satu tangan bekasnya saja itu bisa menyembuhkan orang. Tapi satu tangannya kita sini ya tergantung menyembuhkan orang atau buat orang pingsan. Tapi kalau Tuhan bekerja begini, apa saja sarana yang kita pakai itu bisa jadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Sehingga pada waktu saya sekolah di Jawa, sekolah kita, kami punya direktur itu memang terkenal bahwa dia adalah seorang pendoa. Seorang pendoa sampai dia punya motor, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Sampai saat itu motor sampai luar negeri. Dan juga almarhum ketua sinode kita juga, kaum Yakob Nawai itu punya motor juga seperti itu. Sehingga satu saat ada seorang murid yang ngomong, ya saya bilang asal bicara. Dia bilang, Pak, saya kalau cuma doa seperti itu, om, tidak punya direktur, tidak punya om. Itu kalau seperti orang ke saya juga bisa. Sampai di telinga itu bahasa. Dicari tahu itu anak ini. Panggil dia. Panggil. Dia bilang, nak sini ikut om berdoa ya. Dia ada doa dia sama. Karena dia bilang, Pak, kalau cuma modelnya kayak om itu saya juga bisa. Lalu masuk di ruang doa. Wih, dia dapat kehormatan. Masuk di ruang direkturnya Tuhan. Itu tidak sembarang orang masuk itu, tapi dia tidak ada. Itu gaya om berdoa ya, orang berlutut doa. Artinya cuma memuji Tuhan, nyembah Tuhan, naikkan pokok-pokok doa, memuji Tuhan, baca Alkitab sampai 6 jam. Begitu sudah 6 jam, selesai itu om bikin doa, tidak ada kita keluar. Itu anak tidak bisa berdiri, sok kaku kakinya. Tinggal di pagi-pagi kemana teman doa sok tidak lurus kakinya. Tapi lihat orang-orang yang kuat berdoa itu pasti berbulan puasa. Amin. Saya kasih contoh sudah dipercaya. Dia kalau seorang berdoa, satu kali ada orang berniat jahat sama dia. Waktu orang niat jahat mau dibunuh, itu kesaksian. Bahkan ternyata yang membunuh itu juga adalah hamba Tuhan di saudara. Karena cemburu dengan pelayanan. Jadi orang yang sudah dibayar ini sudah siap di mana itu jalannya ini kami punya diri itu mau masuk ke rumah. Karena itu lewat orang dia naik sepeda. Untuk awal-awal buka pelayan naik sepeda. Lalu begitu bisa siap. Pokoknya sambil mungkin ini dada hidup tertutup. Pokoknya saya bayar, saya tidak terima bayaran. Tapi tidak lama Tuhan buta kan makan. Karena masuk di dalam sana. Dia tidak ada lewat. Itu orang itu padahal bisa jalan. Dan itu berlaku itu bukan cuma satu kali. Sampai satu saat orang yang membunuh dia maaf bicara tidak bisa buang air besar. Tuhan tahu. Lama-lama perut membesar dan dia sudah tangis menderita. Dia pergi ke ruang doa dirinya itu om itu yang biasa dia santai di situ, biasa dia santai habis doa dia santai di situ. Lalu dia bilang om doakan saya om orang saya sakit. Dia langsung duduk. Saya sebenarnya membunuh. Jangan. Kalau bunuh saya itu waktu saya jaga om setiap kali saya jaga tiba-tiba om semua hilang. Hilang itu di dalam. Karena ada malaikat. Lalu waktu dia mengaku itu, dia berlutut. Dia berlutut dia doakan.
doa sederhana. Tuhan, ampuni anakmu, dia sudah mengaku salah Tuhan. Dia sudah mengaku salah, kalau dia tulus mengaku salah, Tuhan ampuni, sembuhkan penyakit. Selesai kami dia bilang, Om permisi saya ke kamar mandi, langsung pelepasan. Ya, bisa terjadi. Oleh kalau kita tulus juga ngaku salah kita, Tuhan juga akan memberi kita. Haleluya. Nah, ada juga yang lain. Perhatikan itu puasa 2 itu luar biasa. Yang lain apa? Ada seorang ibu jatuh tasnya. Bayangkan urusan jatuh tas saja bisa pendeta. Jatuh tas minta doa, nggak salah kan? Om doakan jatuh saya punya tas, belum selesai dia ngomong, sudah ayo kita doa jatuh panjang ngomong, dan banyak mau bicara kan? Kalau ibu-ibu kalau bicara doa detail semua dicerita. Sudah doa Tuhan, padahal ini dia jatuh tas, dia kembalikan Tuhan. Dia keluar dari doa, om itu semua doa begitu saja. Dia tidak puas, maunya doa panjang-panjang. Apa terjadi? 1 minggu kemudian ada orang kembalikan tasnya. Karena dalam lengkap tidak ada yang bilang. Dia balik lagi sama om saya minta aku. Itu salah om. Mungkin dia dikasih bubut prop lagi. Coba lihat puasa doa ya. Puasa doa itu luar biasa. Paling tidak yang pertama itu mengubah hidup kita. Amin. Yakinkan bahwa kita semua selesai doa ini ada perubahan dalam hidup kita. Tadinya masih suka marah-marah, tadinya masih suka lakukan kejahatan, ya sudah kamu pikir sendiri kejahatan apa yang kamu bukan. Nanti setelah itu setelah doa ini kita semua berubah. Sama-sama katakan berubah. Bukan berubahnya seperti Power Rangers ya. Nah, itu filmnya Om Nosi itu. Oh dia suka sekali katanya dia suka sekali kayaknya. Dulu. Sebelum dia menikah soalnya kayaknya, apalagi dia sudah jadi kontraktor, sampai jadi berjalan sekarang. Itu dulu dia bakal aja dengan Yosi dengan remote itu gara-gara itu pada Yosi. Nah jadi bukan berubah kayak gitu, tapi karakter kita yang harus berubah, amin. Nyatakan bahwa dimanapun kita berada, kita menunjukkan ada kemuliaan Kristus dalam hidup kita, sehingga begini tanpa berkata-kata pun orang lihat siapa kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan kita rajin berkata-kata, jago berkata-kata, tapi karakter kita tidak dibangun. Om Yakob bilang itu ateis praktis. Karena sebenarnya dia ke gereja, tapi kalau Tuhan tidak menunjukkan sebagaimana dia menunjukkan dia anak Tuhan, dia bilang itu ateis praktis. Iya, yang praktis itu. Bukan sungguhan, puji Tuhan. Nah itu hal yang pertama. Lalu perhatikan ayatnya yang ke 30. Jadi, kenapa kita mesti doa? Karena doa itu paling tidak memberikan perubahan dalam hidup kita. Amin. Saudara mau berubah? Mesti kuat berdoa, rajin berdoa. Itu doa itu memang tidak kelihatan seperti biasa saja, tapi percayalah itu doa itu pasti mendatangkan kuasa yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja itu di dalam alam rohnya, tak terlihat oleh mata dia. Haleluya. Kesaksian Paulus juga diuji Tuhan, itu diuji Tuhan di proses. Berapa tahun sebenarnya? 1 tahun lebih. Ternyata Tuhan dia kesetiaan melayani. Dia bilang, dia utamakan saya, mesti diangkat orang dia. Tidak ada yang Tuhan. Ada waktu sudah sana. Di sana mungkin tidak ada orang-orang yang bisa yang menjadi partner untuk bisa bergerak di sana. Keterbatasan dengan dana. Jadi kita sudah berdoa Tuhan kalau laku saya punya tanah di sini. Nah, jadi setelah tapi Tuhan tidak kasih laku, karena dia berpikir begini, kalau laku berarti dia kekuatan Tuhan. Dia mau murninya kekuatan dari Tuhan. Amin. Artinya kalau sudah saatnya Tuhan mengangkat, Tuhan pasti angkat. Tapi kalau belum, ya belum. Semua ada waktu-waktunya Tuhan ya kan. Tapi saya bincang-bincang dengan dia bilang tidak mau tapi ya. Dan paling tidak kalau memang Tuhan ada Tuhan angkat gitu kan. Pokoknya kalau mau bagus pilih tidak bagus. Haleluya. Ada tiktoknya saya kirim sama teman-teman dari sana gitu. Terserah teman-teman gitu kan. Kalau kamu pilih sudah. Haleluya. Karena masing-masing kita tahu masing-masing sudah punya tambatan hati. Paling
paling tidak kita punya orang masih kita perkenalkan. Kawan saya yang mantan dokter BPD, dia ada di daerah Luwu, masih di provinsi dia. Masuk provinsi, saya tanya teman saya, ada saudara di Luwu? Ada. Kau kirim saudara. Saya kirim teman saya di Surabaya. Kau kasih kenal sama teman ada di Luwu, dan saudara di Luwu, karena dia ada pelayan di Surabaya. Terserah dia nanti apakah sudah ada tambatan hati yang belum, paling tidak begini. Kalau Tuhan bekerja, ya kan? Pas masuk di ruangan, itu nomor itu terang sekali dia lihat. Ada pakai foto sekarang tidak. Paling tidak nomor dengan amat terang sekali. Setia ini. Saya sudah berdoa dari rumah tadi. Pokoknya yang mana paling terang? Kalau bukan itu. Haleluya. Begitu kan? Nah, jadi perhatikan di sini bagaimana kalau Tuhan berkarya tidak ada mustahil. Amin. Pegang saja Tuhan itu menolong kita semua tepat pada waktu. Tuhan tidak izinkan memakai kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 30 dikatakan demikian. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ketika Yesus berdoa, Tuhan kirim itu Musa dengan Elia. Saya percaya kita pun dalam waktu kita berdoa ini, Tuhan juga akan mengirimkan Musa dan Elia bagi kita. Amin. Siapa itu Musa dan Elia? Rekan sekerja kita. Amin. Amin. Musa dan Elia itu bisa berupa anggota DPRD, Musa dan Elia itu bisa berupa kontraktor, Musa dan Elia itu bisa juga berupa seorang petani dan apa saja. Tuhan selalu berikan untuk mencari rekan sekerja kita. Ya. Karena mereka yang menopang kita dalam pelayanan. Dan itu salah satu dosa. Seperti Tuhan kirim adalah orang-orang yang menopang pekerjaan Tuhan kembali. Dan kalau Tuhan kirim, saya bilang begitu, Tuhan kirim orang yang berdoa, yang punya hati dan mau betul. Jangan Tuhan kirim orang yang datang ngatur anda saya sudah setuju. Ya ada pada seperti itu. Mentang-mentang dia kaya, lalu dia ngatur semua itu pendeta. Ada terjadi. Itu kesaksian teman saya. Dia sudah punya kapal besar, punya perusahaan besar. Jadi semua pelayanan itu maunya dia didengar. Akhirnya memang bentrok lah dengan gembalanya. Karena program gembalanya itu dia yang ngatur. Wah, gembalanya tidak tenang. Lalu kirim orang pusat. Nah, karena dia ini adalah orang memang orang kaya raya yang jemput itu orang pusat datang, dia yang biaya itu sebagainya semua. Dia sudah tanamkan konsepnya orang pusat datang menyelesaikan masalah. Jadi begitu sampai di situ, orang pusat ini berpihaklah sama orang kaya ini. Wah, tidak setuju teman saya. Pak, apa sini menyelesaikan masalah? Kenapa tidak salahkan saya? Dia punya kesaksian. Saya termasuk dalam bertahan melayani di sini 1 tahun setengah. Kurang bertahan. Kenapa cuma 1 tahun setengah? Dan yang lain cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Tapi ada paling bertahan. Saya kurang tahu setelah dia atau sebelum dia. Itu orang yang saya kenal juga. Dia bilang juara bertahan dia 3 tahun. Ditanya dia, kenapa bisa tahan? Saya kalau stres dimakan. Betul, dia pulang bawa aja, gemus sekali dia. Gemus sekali dia pulang, besar sekali makan. Dia bilang kalau saya stres dimakan. Masa bodoh dia bilang. Jadi itu makanya doa saya Tuhan kirimkan orang yang punya hati mendukung pekerjaan Tuhan, bukan orang yang datang justru dia akan gali itu. Itu tidak cocok. Nah, makanya Musa dan Elia itu adalah orang-orang yang punya hati yang betul-betul untuk menopang pekerjaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Siapapun dia, Tuhan bisa sanggup kirim untuk menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Merdi yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kemarin kita ada bisa penyerahan bantuan, ada tumpukan pasir sampai sana itu dan sebagainya. Dalam waktu dekat ini untuk pembangunan sudah bergerak. Ini 40 kami tidak usah lagi. Perbuahannya semua mereka berdua. Sudah diikat itu. Pokoknya besok sekalian. Ya tahu juga. Itu saya singgung mata-mata dari sini. Soalnya susah didapatnya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah,
Pokoknya kalau dari Tuhan itu pasti Tuhan pilihkan rekan kerja yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Jadi doa itu adalah merupakan bagaimana pasal 2 dinyatakan bahwa Tuhan sanggup kirimkan orang-orang yang bisa menolong engkau di dalam pekerjaanmu, bahkan di dalam setiap usaha, dalam kesulitan-kesulitan. Tuhan sanggup kirimkan siapa saja, orang yang kau kenal maupun yang kamu tidak kenal. Tuhan bisa sanggup pakai siapa saja. Amin. Tuhan pakai siapa saja. Maka dalam kesulitan kita tidak tahu bikin apa. Ada saja cara Tuhan tolong kita. Ada saja. Saya masih mengenapi pengganapan dari Tuhan dalam saya yang besar. Sebagian besar sudah digenapi, tapi ada satu lagi. Saya lagi berpikir, apakah sudah ini? Tapi saya lihat kayaknya belum. Di dalam pernyataan itu saya belum sampai ke situ. Kayaknya kesana. Haleluya. Saya cerita sama pimpinan saya. Waktu saya cerita, itu saya punya apa saya dapat dari Tuhan. Dia bilang, wah, bukan dulu. Ada berapa sana? Saya pikir, saya sudah akan dulu, masih akan. Tapi pada dia saya sudah lihat tanda-tanda Tuhan itu sudah balik, angkat pelan-pelan. Amin. Makan dari dulu bagaimana pekerjaan Tuhan ini. Sampai saya bilang, waktu kita membangun ini, orang-orang yang tidak tahu bagaimana perjuangan kita, orang-orang di mana dia bilang, wah itu gereja-gereja itu pasti dapat sumbangan dari Bang Mel dulu. Wah kali-kali kita aminkan saja, puji Tuhan. Dan ternyata memang ada Musa dan Elia itu yang memang betul menaruh hati yang bekerja Tuhan ini. Amin. Sehingga dia tidak pedulikan apa yang menjadi penghidupan mereka sebenarnya. Itu yang sudah istilah begini, itu tabungan mereka. Itu semua dikeluarkan demi berdirinya gereja. Dan tahu apa terjadi? Tuhan itu gantikan apa yang menjadi mimpi mereka lebih daripada apa yang mereka sebenarnya doakan. Tuhan kasih lebih. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan gantikan lebih daripada apa yang dipikirkan kita sendiri. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa saya ingat dari tempat ini, engkau adalah boleh menjadi Musa dan Elia bisa dipakai Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya orangnya itu. Nah kalau saudara berani berkata saya orang itu, ingat, kalau engkau menjadi Musa dan Elia, berarti engkau dipercayakan Tuhan untuk memegang hal yang besar. Amin. Ya. Makanya doa saya kemarin itu pun itu menjadi partner yang mencari partner yang benar itu adalah orang-orang yang bisa menyokong kita menjadi kekuatan. Karena begini, salah satu doa kekuatan saya kemarin, kalau kita kuat, perhatikan, kalau kita diberkati, maka itu adalah kepercayaan Tuhan di dalam diri kita supaya banyak yang kita perbuat untuk Tuhan. Ya, saudara nanti kalau diberkati untuk apa? Untuk foya-foya. Itu semua kepercayaan dari Tuhan. Ketika itu diberkati menjadi Musa dan Elia, maka ada engkau harus lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang bisa dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Paling tidak kemarin di korban Pak Kris tadi itu bagaimana itu tentang apa ini? Hana itu salah satu poin itu kan bernasab ya. Dia nasab sama Tuhan. Jadi ternyata nasab itu merupakan doa yang luar biasa dahsyat. Dia janji Tuhan, kalau Tuhan kasih ini, saya kasih ini, dan Tuhan lakukan ini. Ya artinya begini, kalau saudara Bapak Ibu pernah nasab, ya tinggal Bapak Ibu rasa-rasa ini sudah dibuktikan Tuhan belum? Atau kalau lama Tuhan sudah buktikan. Ya kan, kalau itu mengganggu otakmu, pikiran malam hari ini tidak enak rasa saya. Kalau itu mengganggu hatimu, ya kembalikan apa yang kau dasarkan sama Tuhan. Haleluya. Ada yang tersinggung, puji Tuhan, belum mati rasa. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu lagi. Yang pertama tadi apa?
mendatangkan perubahan. Yang kedua, Orang-orang Tuhan kirim tempat perangkat sekerja yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia itu adalah saudara bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir ayatnya yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Sama-sama baca. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Ulang. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Sekali lagi. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Yang terakhir orang suka berdoa, dia akan peka dengan sesuatu. Amin. Dia akan dengar Tuhan bicara sama dia. Tuhan bicara itu banyak cara. Tidak mesti kita dengar seperti manusia bicara sama kita. Kita juga mungkin tidak bisa mampu. Tuhan bicara bisa lewat orang lain, bisa lewat firman Tuhan kita baca, bisa lewat hati Tuhan.